وآتاه شرفا وفخرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه السادة الكرام أما بعد. Hadratul Mukarram, para panitia peringatan Maulid Nabi, Ketua DKM beserta pengurus, alim ulama, asatid wal asatidah, guru-guru kita, sesepuh jimat Sukaresmi. Ini banyak jimat, ini tampaknya kelihatannya banyak jimat. Jimat itu ngajinya tamat, jadi sudah pada tamat sini semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Girang hati saya, bahagia, bagja temenan, bagja marwata suta, dada terasa sempit lantaran dipenuhi oleh kebahagiaan bisa bersilaturahmi, bertemu muka, bermuwajahah dengan jamaah Masjid Al-Ikhlas Kampung Sukaresmi. Subhanallah, tempat ini sampai penuh walaupun sing akeh wadon. Sing lanang kalah. Itu ndak di mana-mana itu. Wadon menang terus. Ya, Bu? Ya, Bu? Ngaji hampir tiap hari ibu-ibu, betul? Bapak-bapak kalah. Soal ngomongin orang, ibu-ibu, bapak-bapak kalah, gitu. Pokoknya wadon menang baik. Lanang kalah. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon maaf ini kalau ada kesunda-sundaan, mudah-mudahan ngerti. Saya juga belajar bahasa Jawa tapi dikit-dikit tetap aja lupa lagi. Hari ini kita memperingati Maulid. Sungguh berbahagia kalau satu jamaah, satu masyarakat berkenan dan memiliki kesanggupan, keberanian untuk memperingati sejarah. Karena Allah berfirman, fadzakir in nafa'atid dzikra, beri peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat. Peringatan memperingati, mengenang hari kemarin, sejarah. Orang yang baik adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu, dari sejarah, dari hari kemarin, untuk bisa menentukan sikap hari ini sekaligus merancang hari esok. Sehingga hari ini mesti lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok mesti lebih baik daripada hari itu. Dan yang kita peringati, yang kita kenang sejarah hari ini adalah sepak terjang hidup dan kehidupan, tapak tilas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu gak usah dengerin
Kalau ada orang yang kurang suka dengan peringatan semacam ini, setuju? Akur? Karena memang manfaatnya banyak. Bahkan sekali peringatan hari ini sebenarnya bukan cuma memperingati hari lahirnya saja. Kalau dilihat dari kalimat maulid, itu dimustaq dari 3 bina, kata anak santri. Cek budak santri dimustaq tina 3 bina, saking 3 bina. Pertama isim zaman, kedua isim makan, ketiga masdar mimi, walada yalidu waldan wa maulidan. Isim zaman artinya maulid itu zaman dilahirkannya Nabi. Berarti hari ini kita memperingati zaman dilahirkannya Nabi. Kok zamannya saja harus diperingati? Luar biasa, Pak. Peristiwa yang terjadi mengiringi hari kelahiran Nabi itu luar biasa. Bahkan Allah mengabadikan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil, alam yaj'al kaidahum fi, wa arsala alaihim tayran tarmihim bihijaratin min faj'alahum ka'asfin. Cakep, pinter pokoknya. Soal ngaji bapak-bapak duluan, hebat soal pembacaan Qur'annya. Tapi nggak tahu ibu-ibu nih. Bu, bapak-bapak, tadi anak kecil doang kan tuh yang saya dengar. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Terusin. Pinter bapak-bapak. Bapak-bapak. Iya, Bu? Iya, Bu? Coba ibu-ibu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, Pak, cetek kalah ibu-ibu dah sama bapak-bapak mah. Biarin ngaji ke sono kemari juga bapak-bapak mah apal. Ini begitu doangan gak apal. Nih, bapak-bapak mah sampai selesai juga bisa. Siapa? Siapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Apal bapak-bapak mah. Hebat kan? Hebat? Hebat? Coba ibu-ibu. Wan-nazi'ati gharqa wan-nasyitati nashqa. Mana bapak-bapak rame? Jadi zaman dilahirkannya Nabi sampai diabadikan oleh Allah dalam Quran. Karena itu sebetulnya kalau lihat dari makna itu, ketika sholat fardu imam membaca alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, itu sudah peringatan zaman dilahirkannya Nabi. Yang kedua, isim makan kalimat maulid artinya tempat dilahirkannya. Di mana? Di Mekah. Mekah luar biasa, mesti kita peringati. Bahkan orang Eropa sekarang hampir semuanya mengakui bahwa kota Mekah adalah titik pusat tengah-tengah dari geografi atau bulatnya bumi. Jadi titik tengah itu ada di situ. Karena itu waktu nol mestinya dimulai dari titik Ka'bah di kota Mekah.
maka air Zam-Zam itu jadi pusat air, maka tidak akan ada habis-habisnya air Zam-Zam walaupun disedot berjuta-juta ton oleh seluruh umat manusia, karena ada di pusat bumi. Wajar kalau kita memperingatinya. Yang ketiga, masdar mimi. Kalimah maulid artinya kelahiran. Kenapa kelahirannya? Di Barzanji, di Rawi, bapak-bapak, ibu-ibu suka baca. Begitu Nabi lahir, sajidan syakiran. Begitu lahir, sujud syukur. Mana ada bayi kita lahir sujud syukur? Betul? Betul? Paling nonggeng. Ini sujud bayi Kanjeng Rasul, lahirnya hari Senin, dan hebatnya meninggal wafat hari Senin. Hijrah Senin, lahir Senin, hijrah Senin, wafat Senin. Kalau kita lahir Selasa, mati Sabtu, susah hari Selasa lagi. Ini Senin, wafat Senin, istimewa kelahirannya. Dan ternyata lebih dari itu, kita pun sekaligus memperingati tapak tilas perjalanan hidup dan kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini, ini waktunya udah 2:30, kurang lebih 3:30 asar. Ini to the point, jauh-jauh dari Bogor datang kemari, dibawa sama Ustadz Lukman. Ini perantaranya, wasilahnya, tawasulnya. Saya datang kemari cuma sedikit mau ngajak ke bapak, ke ibu. Ngajak apaan? Nagih. Nagih janji. Janji apa Ustadz? Janji Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya ajak bapak-bapak, ibu-ibu, yuk kita tagih janji Kanjeng Rasul. Emang Rasul udah janji apa? Dulu Rasul bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata rasulih. Kutinggalkan dua pusaka, dua pedoman, dua senjata. Kalau kalian memegang keduanya, niscaya dijamin kalian tidak akan hancur, tidak akan porak-poranda, kalian bahkan akan sukses, tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Amin. Kita tagih sekarang. Pak Ustadz, kenapa memang sekarang mesti nagih? Indonesia ini negara yang kaya raya, betul? Betul. Barang tambang apa yang tidak ada di negeri ini, semua ada. Bahkan Freeport di Papua, emas, tambang emas hingga ratusan tahun ke depan juga gak akan habis. Tapi apa yang terjadi? Kenapa porak-poranda, acak-adut, ancur-ancuran negeri ini di berbagai bidang? Politik masih tertatih-tatih, masih coba-coba. Betul? Betul? Itu politik. Hukum tidak merata, tidak ada keadilan. Yang kaya dimenangkan, sementara yang miskin diinjak-injak oleh hukum. Cuma nyolong sendal di penjara, cuma nyolong semangka di penjara, tapi ratusan miliar bisa bebas berkeliaran. Betul? Hukum. Dari segi budaya, hancur-hancuran melalui internet, melalui budaya elektronik, hancur remaja kita. Dari segi ekonomi, harga pada naik semuanya. Bahan bakar naik, cabai naik, terasi naik, susu yang turun dari dulu kagak naik-naik, celana melulu itu mah turun melulu, gak naik-naik ke celana. Tapi yang lain naik,
dan ternyata walaupun sudah didatangkan profesor ahli ekonomi tetap nggak bisa. Akhlak makin rusak. Yang kita bingungkan apa? Ustadz-ustadz muda, mubalik muda sekarang bermunculan di TV-TV. Hampir pesantren bermunculan di mana-mana. Tapi apa yang terjadi? Anehnya kok akhlak masyarakat makin rusak. Padahal dulu kiai paling satu kabupaten, satu kecamatan cuma satu kiainya. Udah sepuh, bicaranya juga nggak teriak-teriak kayak begini sambil duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang hadir. Tapi anehnya masyarakat baik, masyarakat khusyuk, betul. Dokter-dokter tiap tahun di wisuda di UI, rumah sakit didirikan, obat pada dibikin, tapi anehnya penyakit bikin nambah. Orang sakit dibawa ke rumah sakit kirain mau sembuh, mati. Ini aneh, ada apa dengan negeri ini? Apa penyakitnya negeri ini? Ada aliran yang pesimis, kelompok yang pesimis. Udah nggak usah mikirin negeri Indonesia. Kenapa? Percuma, nggak akan maju-maju. Korupsi udah mengakar, percuma, nggak akan bisa diberesin. Walaupun para ahli didatangkan, nggak bisa. Oh, lupa dia. Bisa Indonesia bangkit dan bermartabat di mata dunia. Caranya bagaimana? Janji Rasul kita tagih. Kalau memegang dua pusaka, Quran dan Sunnah, itu jalankan, maju Indonesia. Betul? Ustaz, apa buktinya kalau pakai Quran, pakai Sunnah, memegang keduanya itu akan maju? Mesti ada bukti ilmiah dong. Oke, buktinya sejarah, Pak. Kalau sejarah tidak bisa diganggu gugat. Dulu saya mau tanya, ada nggak negara yang paling hancur di dunia? Tidak ada lagi negara yang paling hancur kecuali negara itu. Ada nggak bangsa yang paling rusak di dunia? Tidak ada lagi bangsa yang paling rusak kecuali bangsa itu. Jawabannya ada. Negara apa? Negara Mekah. Bangsa apa? Bangsa Arab. Bukan saya, bukan Kula yang bilang. Yang bilang Allah dalam Quran sampai menjuluki kota Mekah bangsa Arab zulumat. Zulumat itu jamak dari zulmun. Zulmun itu gelap, poek, lebong. Zulumat, gelap ditambah gelap, gelap kuadrat, gelap gulita, itu zulumat. Orang Arab kata Quran zulumat. Bayangin, Tuhan 360 berhala nggak kurang di sekeliling Ka'bah. Apa sosialnya, kehidupan sosialnya? Perang antar suku, memperebutkan tanah subur. Apa budaya yang jadi hobi? Judi, mabok-mabokan, gengsi. Perempuan diperkosa 10, diperkosa rame-rame, wanita tidak ada harganya. Itu dulu. Sekarang mah perempuan yang merkosa laki-laki. Jadi dulu hancur di berbagai bidang. Itu Timur Tengah. Kenyataan 15 abad yang lalu, bukti. Tapi 12 Rabiul Awal lahirlah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia 40 tahun diangkat menjadi nabi, dan kemudian dakwah secara face to face, door to door, dari pintu ke pintu, secara rahasia, kemudian secara terang-terangan. Apa yang terjadi, ibu-ibu sekalian? Itu tidak lebih dari setengah abad. Dakwah Rasul tidak lebih dari setengah abad, 23 tahun cuma. Bangsa Arab Islam datang
mampu menembus dinding Jazirah Arabia yang kemudian hampir mewarnai 2/3 belahan bumi yang menjadi mercusuar di lapangan ilmu dan peradaban. Bangsa Arab menjadi terhormat di mata dunia gara-gara dididik dengan Quran dan Sun. Itu 15 abad yang lalu, dan sampai sekarang Quran tetap aktual, up to date. Quran, setuju? Setuju? Tadi dengar yang Kori, begitu enak, begitu merdu, begitu sejuk. 15 abad yang lalu lagunya, sampai sekarang tetap saja kita enak dengernya. Baik yang membaca itu kurang fasih, apalagi yang fasih seorang Kori luar biasa. Tapi kalau lagu-lagu bikinan orang, biarin top, paling banter 3 bulan, itu yang top. Dulu ada Eis Dahlia namanya, lagunya apanya dong. Masih ingat, Bo? Itu 3 bulan cuma, diganti lagi dengan lagu Madu dan Racun. 3 bulan itu juga. Sekarang dua PY 3 bulan cuma, betul. Diganti lagi sekarang separuh nafasku, separuh jiwaku, Noah. Itu juga paling banter 3 bulan topnya. Tapi Quran sejak 15 abad yang lalu sampai sekarang luar biasa. Yang membacanya saja enak, apalagi yang dengernya saja enak, apalagi bisa baca. Bacanya saja enak, apalagi bisa memahaminya. Memahaminya saja enak, apalagi bisa mengamalkannya. Tapi ungkapan-ungkapan seperti itu tidak dapat kita laksanakan sepenuhnya kalau kita tidak menjiwainya. Ini penyakit yang pertama. Bangsa ini sekarang sudah jauh dari Quran. Maaf, tanya sama orang tua dulu. Zaman Jepang, rata-rata orang-orangnya oreson tulis, oreson boco, laten, buta huruf. Tapi kalau Quran hampir rata-rata semuanya bisa bocor. Tapi sekarang buta huruf laten sudah tidak ada, sedikit. Tapi rata-rata melek Quran justru agak sulit, rata-rata malah buta huruf Al-Quran. Ini yang kita sedih, Pak. Padahal di dalam Quran di situ banyak mukjizat dan keajaiban. Orang-orang sampai banyak yang masuk Islam gara-gara Quran. Profesor Leopold, seorang ahli akupunktur, dia membaca ayat idza kuntum ilas sholati fagsilu wujuhakum, kalau mau sholat cuci wajahmu, wa aidiakum ilal marafiq, tangan sampai kedua siku, kemudian wamsahu biruusikum, kepala, kemudian kaki sampai tumit. Dia baca itu Al-Maidah. Begitu dia baca, disesuaikan dengan penelitian, kaget dia. Ternyata umat Islam mau ke masjid, mau sholat, wudhu dulu, dicuci wajah, cuci tangan, cuci kepala, cuci kaki. Kami orang Kristen kalau mau ke gereja, mau punya junub, hadas gede setelah bersetubuh dengan istrinya, langsung ke gereja boleh. Orang Islam tidak boleh, harus wudhu, harus mandi. Ada apa? Ternyata di dalam anggota wudhu dia temukan kurang lebih ada 495 titik akupunktur yang peka. 85 di tangan titik, 85, wajah 93, wajah 93. Masya Allah, di sini ada titik akupunktur. Makanya yang sering wudhu, dawabul wudhu, awet muda.
Amin. Ibu-ibu pengen awet muda, wudu. Ini mah ditarik ke sono, ditarik ke sini. Wudu awet muda. Nenek-nenek pengen muda lagi. Nenek-nenek pengen muda lagi. Wudu, insya Allah awet tua, panjang umur maksudnya. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh, kepala ada berapa titik akupunktur ini di kepala? Subhanallah, 65. Tapi yang mengagetkan, telinga itu ada 125 titik akupunktur. Kecil tapi dia paling banyak, 125 titik akupunktur. Makanya banyak yang dicolok di telinga. Di kaki itu 125 titik akupunktur. Akhirnya Leopold masuk Islam gara-gara Quran. Makanya mulai sekarang deketi Quran. Setuju? Ibu bapak boleh bangga anak bisa matematika, bisa komputer, tapi harus lebih bangga anak bisa baca Quran. Amin. Nih diajarinnya cuma nyanyi doang. Quran belum bisa, nyanyi melulu. Begitu ibunya sakit, beda anak yang bisa ngaji dengan yang tidak. Itu manfaat yang bisa kita ambil. Emaknya sakit, anak bisa ngaji, nggak usah cari ustadz dulu. Bu, sakit ya? Ngaji ya bu ya? Ngaji, ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ibunya nggak tega ngap-ngapat. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sedih, tapi kata ibunya apa? Terus ya, ibu jadi agak sehat, seger. Coba kalau nggak bisa ngaji, bu, sakit, gering mulu, nyanyi ya bu ya, nah, ambil gitar, kemana kekasih, kata ibunya, diam lo, gua mau modar. Itu bedanya yang bisa ngaji dan tidak anak. Makanya Quran deketi, itu manfaat yang bisa terlihat. Begitu meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, suara motor nggak akan nyampe ke kuburan. Deru mobil itu tidak akan sampai ke kuburan. Tapi suara anak kita yang sedang membaca Al-Quran di masjid, itu yang akan meringankan siksa azab kubur, menggetarkan malaikat munkar dan nakir. Subhanallah. Karena itu masjid itu bagaikan kapal penyelamat, seperti kapalnya Nabi Nuh alaihissalam yang menyelamatkan umatnya dari bencana banjir besar. Ini kapal. Jakarta terserang banjir. Saya kemarin ke Jakarta, ternyata masjid penuh oleh pengungsi. Itu mah penyelamat beneran. Aceh tsunami, masjid Baitur Rahman tetap kokoh berdiri. Semuanya